Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Muatan pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran untuk like, subscribe, dan komen. Organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Organ pencernaan pada hewan berbeda-beda. Organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang sistem pencernaan pada serangga. Tampak pada gambar juga, yaitu tentang sistem pencernaan pada serangga. Yang pertama mulut, kemudian tembolok, empedal, lambung, usus, dan anus. Tembolok adalah tempat penyimpanan sementara makanan, sedangkan empedal adalah lambung pengunyah. Kemudian selanjutnya sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Organ-organ pencernaan pada mulut hewan ruminansia seperti berikut. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian saliva. Merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Kemudian, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Mari kita bahas satu persatu 4 bagian perut tersebut pada hewan ruminansia atau sapi. Yang pertama adalah rumen. Rumen atau disebut juga dengan perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau disebut juga dengan perut jala. Kemudian yang kedua adalah retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Selanjutnya,
omasum atau perut kita. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Yang terakhir, abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Selanjutnya pencernaan yaitu hewan ikan. Yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Nampak pada gambar juga ya. Selanjutnya sistem pencernaan pada katak, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan terakhir anus. Selanjutnya sistem pencernaan pada reptilia, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan terakhir kloaka. Kemudian sistem pencernaan pada burung, mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan terakhir kloaka. Kemudian yang terakhir yaitu sistem pencernaan pada mamalia. Nampak juga pada gambar, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing, nampak pada gambar juga. Baik, berikut adalah organ-organ pencernaan manusia, dimulai dari mulut, setelah mulut kemudian kerongkongan, setelah kerongkongan lambung, lalu usus halus, usus besar, kemudian anus. Mari tahu fungsinya, mari belajar kembali. Nah, fungsi organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama mulut, sebagai tempat makanan dihancurkan. Kemudian kerongkongan, yaitu saluran penghubung mulut dan lambung. Kemudian lambung adalah tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Usus halus, tempat menyerap sari-sari makanan. Kemudian usus besar, yaitu tempat penyerapan air sisa penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Kemudian yang terakhir adalah anus, saluran pembuangan sisa pencernaan. Berikut adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Proses memasukkan makanan ke mulut, kemudian proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Kemudian yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kemudian, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan yang terakhir, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Baik, itu saja yang dapat Pak Yaya sampaikan pada tema 3 subtema 1 muatan pelajaran IPA ilmu pengetahuan alam. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.